Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke video ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Fajar Alwi Munawar dari Prodi Ilmu Komunikasi. Tahukah kalian sudah pada tahu belum nih? Nantinya kan kita akan ada pergantian presiden pada tahun 2024 sampai dengan 2029, yang dimana sekarang ini ada di bawah pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, saya akan mempresentasikan apa itu pengertian pemilu, tujuan pemilu, dan asas pemilu sebelum kalian mencoboskan para kandidat tersebut. Oh iya, untuk kandidatnya ada Ibu Puan, Bapak Prabowo, Bapak Anies, dan juga Bapak Ganjar. Saya akan juga membuat video. Saya akan memberikan video komunikasi dari para kandidat yang digadang-gadangkan oleh masyarakat tersebut. Oh iya, sebelum kalian mencoboskan dari kandidat tersebut, kalian harus memiliki KTP dan sudah berumur 17 tahun. Untuk lanjutan lebih lanjut, mari kita membuka dengan pengertiannya terlebih dahulu. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya akan menjelaskan pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 1945, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi tersebut. Nah, asas pemilu itu ada 6, yaitu luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Langsung, masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Umum, pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, kerjaan, dan lainnya. Bebas, seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Rahasia, dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun.
jujur. Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Adil dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Nah, tujuan pemilu itu ada 5 yang termaktub dalam pasal 4, yaitu 1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. 2. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. 3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. 4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Dan 5. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tentang pengertian dari pemilu, asas pemilu, dan juga tujuan pemilu. Dari keempat kandidat tadi, saya sudah memutuskan untuk memilih Bapak Ganjar sebagai Capres 2024 dengan alasan-alasan terkuat saya sebagai berikut ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang beliau. Beliau ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1968 di Desa Lereng Gunung Lawu, Karanganyar. Beliau ini memiliki nama asli Ganjar Sungkowo yang artinya ganjaran dari kesusahan atau kesedihan. Namun saat Ganjar akan memasuki sekolah dasar, nama Sungkowo diganti menjadi Pranowo oleh orang tuanya. Pergantian nama ini terjadi karena rasa ketakutan dari orang tua Ganjar apabila nama Sungkowo tetap, maka sang anak kelak selalu berkumbang dengan kesialan dan kesusahan. Berdasarkan hasil riset saya yang saya ketahui, beliau pernah menempuh pendidikan di SD Kutuwarjo, Jawa Tengah. Lalu beliau juga menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Kutuwarjo, Jawa Tengah, SMA BOPKRI 2 Yogyakarta. Lalu beliau juga melanjutkan di jenjang pendidikan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum. Bukan cuma itu, beliau juga pernah masuk ke Universitas Indonesia dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bukan hanya pendidikan saja, tetapi beliau juga memiliki karya-karya yang sangat baik di dalam bidangnya. Dan berikut karya-karya yang ia tempuh hingga dengan saat ini. Beliau juga pernah menjadi konsultan HRD PT Praaksara tahun 1995 sampai dengan 1999. Anggota Komisi 4 DPR RI periode tahun 2004 sampai dengan 2009. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bidang pemerintah dalam negeri tahun 2009 sampai dengan 2013. Pernah juga menjadi anggota Pansus Angket Bank Senturi di DPR RI 2009 sampai dengan 2010. Anggota Tim Was Senturi di DPR RI tahun 2009 sampai dengan 2010. Ketua Pansus RUU tentang Partai PDIP di DPR RI 1 tahun 2007 sampai dengan 2009. Sekretaris fraksi PDIP tahun 2007 sampai dengan 2009. Dan berikut karir yang ia tempuh hingga akhir ini, yaitu Gubernur Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai dengan 2023 dalam masa 2 periode. Dan beliau juga pernah melakukan program unggulan seperti sekolah tanpa sekat, peningkatan peran rumah ibadah, satgas kemiskinan, pembukaan kawasan industri, rumah sakit tanpa dinding, dan yang terakhir festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga. Dan yang terakhir ada visi dan misi beliau ketika sudah menjadi capres. Misinya membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
mempercepat reformasi biografi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten atau kota. Visi beliau adalah menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdiri, tetap mboten korupsi, mboten ngapusi. Value-nya, karakter sebagai anak Indonesia dengan itu akan muncul toleran, berbineka tunggal ika, punya nilai kemanusiaan, persatuan. Nah, itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemanusiaan.